Gimana nih? Pernah nggak kalian terjebak dalam situasi ini? Kalian tertarik banget sama seseorang, kasih sinyal, perhatian, bahkan mungkin ngelakuin hal-hal yang bikin kalian sendiri nggak nyaman. Tapi, apa yang kalian dapat? Senyuman datar, jawaban singkat, atau bahkan nggak ada respon sama sekali. Anehnya, bukannya mundur, malah makin tertarik, ya kan? Kok bisa begitu? Kenapa kita terjebak dalam perasaan aneh ini, bahkan rela kehilangan waktu dan energi untuk orang yang mungkin bahkan nggak ingat kita? Kalau kalian penasaran, di video ini aku akan jelaskan secara detail, pakai contoh nyata, dan bahkan studi ilmiah. Kenapa kita sering banget tertarik pada orang yang nggak tertarik balik? Mengapa kita terjebak dalam perasaan ini? Sebenarnya, ini ada kaitannya dengan yang namanya self-validation. Kita ini sebagai manusia punya keinginan dasar untuk merasa diakui dan diterima. Ini bukan cuma soal cinta, ini soal eksistensi kita sebagai makhluk sosial. Misalnya nih, saat kita mendapatkan sedikit perhatian dari seseorang, ada kepuasan tersendiri yang kita rasakan. Nah, ketika seseorang yang kita suka menunjukkan sinyal cuek atau nggak tertarik, ini justru bikin kita makin berusaha keras buat mencari perhatian itu. Kenapa begitu? Karena ada rasa kurang lengkap nih, kalau dia nggak suka sama aku. Kita merasa perlu pembuktian diri, bahkan kalau harus berjuang lebih keras. Pernah dengar cerita teman atau mungkin pengalaman pribadi kalian yang makin keras berusaha bikin seseorang suka, padahal tanda-tanda penolakan udah kelihatan banget? Misalnya, selalu dibalas chat berjam-jam kemudian, atau tiap diajak ngobrol jawaban singkat-singkat aja. Tapi kita tetap ngejar, ya kan? Sebenarnya adalah mekanisme psikologis. Dalam ilmu psikologi, perilaku ini dikenal dengan nama pursuit of validation. Kita terus mengejar, bukan karena kita benar-benar cinta, tapi karena kita ingin diterima, ingin dianggap penting oleh seseorang. Sisi misterius itu menarik. Ada satu alasan lain kenapa kita suka banget sama orang yang cuek. Orang yang nggak menunjukkan semua perasaannya, atau orang yang jarang ngomong banyak tentang dirinya, bisa bikin kita penasaran. Bayangin aja, kalau kita lagi deket sama seseorang yang terbuka banget, selalu nyeritain apa aja yang dia rasakan, jawab semua pesan langsung, kasih perhatian penuh. Ada kemungkinan kita malah nggak terlalu penasaran. Tapi orang yang sedikit berbicara, jarang kasih respon atau bahkan sulit didekati, justru bikin kita terus mikir, apa sih yang dia pikirkan tentang aku? Apa dia sebenarnya punya perasaan yang sama? Kita seperti main teka-teki kan? Manusia secara alami suka dengan yang nggak pasti. Inilah yang disebut sebagai intermittent reinforcement atau penguatan terputus-putus. Menariknya, otak kita justru semakin terpacu saat dapat respons yang nggak pasti. Menurut riset psikologi, orang yang diberi respons tidak konsisten, kadang peduli, kadang cuek, itu efeknya lebih kuat dibandingkan orang yang selalu ada atau selalu cuek. Bayangkan, otak kita ini seperti pemain judi. Kalau kita terus menang, kita bakal cepat bosan. Tapi kalau sesekali menang, sesekali kalah, kita jadi makin penasaran buat terus main. Efek self-worth dalam mengejar yang tak mungkin. Terkadang kita merasa harga diri kita meningkat ketika bisa bikin seseorang yang awalnya nggak tertarik, jadi suka sama kita. Seakan-akan kita berhasil membuktikan kalau kita cukup berharga untuk dicintai. Kita semua punya ketakutan akan penolakan atau bahkan pengalaman masa lalu yang kurang baik. Ada yang pernah ditolak berkali-kali atau merasa nggak cukup dihargai di hubungan sebelumnya. Jadi, saat ada yang nggak tertarik, kita malah anggap itu sebagai tantangan buat buktiin sesuatu ke diri kita sendiri. Ada seseorang yang pernah cerita ke aku, dia mengejar seseorang bertahun-tahun yang nggak pernah kasih sinyal balik. Setiap dia bilang mau berhenti, dia malah makin terobsesi. Kenapa? Karena setiap kali dia mikir buat mundur, ego dan luka lama muncul. Tiba-tiba muncul suara dalam hati yang bilang, kalau kamu bisa bikin dia suka sama kamu, itu berarti kamu berhasil memperbaiki harga diri kamu. Dan ujungnya,
dia habisin waktu bertahun-tahun buat hubungan yang nggak ada arahnya. Bahaya terjebak dalam love sickness. Ini yang jarang orang sadari. Ketika kita terus mengejar orang yang nggak tertarik, kita bisa masuk ke kondisi yang cukup bahaya, yaitu love sickness. Dan ini bukan cuma masalah mental atau perasaan semata. Ini bisa berdampak ke fisik kita juga. Ketika kita terlalu lama dalam kondisi terobsesi sama seseorang yang nggak peduli, hormon stres dalam tubuh kita bisa meningkat. Pernah nggak kalian merasa cemas, jadi sering overthinking, atau bahkan jadi gampang lelah padahal nggak ngapa-ngapain? Itu bisa jadi efek dari stres yang disebabkan oleh cinta yang nggak berbalas. Pernah nggak kalian bangun pagi dan tiba-tiba ingat orang itu, terus bawaannya gelisah seharian? Atau tiba-tiba terdiam lama dan susah fokus, cuman karena kepikiran, kenapa dia nggak ngerespon aku? Ini bisa jadi tanda-tanda kalian sedang terjebak dalam yang namanya love sickness. Dan kalau dibiarkan, ini bisa merusak kesehatan mental kalian. Sekarang, bagaimana cara kita keluar dari lingkaran ini? Gampang? Enggak. Tapi mungkin. Langkah pertama adalah mulai sadari kalau kebahagiaan kita nggak tergantung pada orang lain. Fokuskan energi kalian ke diri sendiri. Coba, sekarang kita buat daftar singkat. Apa aja sih hal-hal yang bikin aku bahagia di luar orang itu? Mulai dari hal-hal kecil aja, kayak hobi yang kalian suka, teman-teman yang selalu ada, atau bahkan pencapaian pribadi yang udah kalian raih. Dan langkah kedua, coba bangun self-worth kalian tanpa validasi dari orang lain. Ini berat, tapi pelan-pelan. Percayalah, kalau kita bisa berdiri dengan harga diri yang kuat, kita nggak lagi ngerasa butuh pembuktian dari orang lain. Mengatasi rasa kehilangan dan melanjutkan hidup. Pernahkah kalian merasa kehilangan seseorang yang sebenarnya nggak pernah ada di hidup kalian? Rasanya aneh, ya? Rindu pada sesuatu yang mungkin tidak pernah sepenuhnya ada. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan yang perlu kita jalani. Jadi bagaimana cara kita mengatasi perasaan ini? Yang pertama, berikan diri kalian waktu. Jangan terburu-buru untuk segera move on. Proses penyembuhan itu berbeda-beda untuk setiap orang. Ambil waktu kalian, refleksikan perasaan yang muncul, dan terima semua itu sebagai bagian dari perjalanan. Coba deh, kalian tuliskan di jurnal atau catatan, apa saja yang kalian rasakan setelah memutuskan untuk mundur dari situasi ini. Apakah ada rasa marah, kecewa, atau bahkan rasa lega? Ini sangat penting untuk membantu kalian memproses perasaan. Ada cerita dari seorang teman yang selama bertahun-tahun berjuang untuk mendapatkan perhatian dari seseorang yang tidak tertarik. Ketika akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, dia merasa sangat kehilangan. Tapi, dia mulai menulis di jurnal dan menemukan bahwa dia lebih dari sekadar cinta yang tidak terbalas. Dia menemukan kembali hobi-hobi yang sempat dia lupakan, seperti melukis dan berolahraga. Membangun hubungan yang sehat di masa depan. Setelah kita melewati proses penyembuhan, kita juga perlu mempersiapkan diri untuk membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Ini adalah bagian yang sangat penting, karena pengalaman kita di masa lalu seharusnya menjadi pelajaran, bukan penghalang. Coba pikirkan, dalam hubungan sebelumnya, apakah ada tanda-tanda yang seharusnya kalian perhatikan? Apakah kalian bisa mengenali sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwa orang itu mungkin tidak tertarik? Ini adalah bagian dari self-awareness yang sangat penting. Coba perhatikan beberapa hal seperti, apakah mereka konsisten dalam berkomunikasi? Apakah mereka sering memberi kalian harapan palsu? Atau, apakah mereka lebih banyak menceritakan tentang diri mereka sendiri tanpa peduli tentang kalian? Semua ini adalah sinyal yang harus kita waspadai di hubungan mendatang. Aku punya teman yang, setelah menyadari pola dalam hubungan sebelumnya, memutuskan untuk berfokus pada diri sendiri sebelum mencoba menjalin hubungan baru. Dia mulai mengikuti kelas yoga, bergaul dengan teman-teman yang positif, dan meningkatkan keterampilan komunikasi.
Dan ketika akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang cocok, dia tahu bagaimana cara mengenali apakah orang itu benar-benar tertarik. Pernahkah kalian merasakan hal yang sama? Bagaimana cara kalian menghadapinya? Mari berbagi cerita dan saling mendukung. Ingatlah, setiap perjalanan itu unik. Jangan terburu-buru untuk menemukan cinta. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.